Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Manggar Lestari Channel. Kali ini saya akan melanjutkan video pembuatan tungku untuk tahun 2024 dengan anggaran di tahun 2023, sahabatku. Di video kali ini saya lengkapi dengan takaran dan juga ukurannya. Saya lengkapi semuanya ya teman-teman. Untuk adukan ya, pencampuran itu masih sama seperti video yang lalu. Ada abu 3, pasirnya 1, dan semennya 1, itu supaya hasilnya itu lebih kuat atau lebih maksimal. Untuk proses pencampuran ya atau pengadukan ini diusahakan dicampur dulu sebelum ditambah air ya, dicampur dulu semen, abu, dan juga pasir, baru ditambahkan air. Dan jangan lupa adukan ini jangan terlalu encer ya teman-teman. Kalau adukan terlalu encer nanti hasilnya jadi kurang maksimal atau kurang bagus. Selanjutnya kita mulai untuk pemasangan batu cadas ya. Jadi pertama itu yang kita pasang itu batu cadas. Nah, untuk ukuran kanan kirinya ini jangan lupa 16 cm dari benang ya. Untuk ukuran hebel luar itu 16 cm dari samping batu cadas. Nah, benang ini ya teman-teman semuanya, benang ini untuk ukuran lantai ya, untuk ukuran lantai, baik lantai pelur ataupun lantai keramik, sahabatku semuanya. Nah, untuk pemasangan hebel dimundurkan 5 cm ya dari benang ini atau dari permukaan cadas. Kalau yang sebelumnya itu dibuat rata dengan batu cadas, tapi sekarang dimundurkan 5 cm untuk menghalangi asap ke atas. Dan untuk kelebaran itu dibuat 78 cm, baik ke belakang ataupun ke samping. Itu ukuran 78 cm, karena nanti kalau untuk diplester ataupun dipasang keramik nanti jadinya 80 cm. Itu sudah ukuran untuk wajan yang 30 in juga bisa, untuk 28 in juga bisa, dan juga wajan ukuran 26 ataupun 24 in juga bisa. Nanti tinggal menyesuaikan lubang untuk wajan. Nah, untuk pemasangan tungku merah jangan lupa di waterpass ya teman-teman semuanya, supaya rata. Dan juga kanan kiri juga diukur. Ini kanan kiri ini ukurannya 7 cm, dan untuk ke belakang itu bisa 8 cm. Nah, ini juga dimundurkan 5 cm, 5 cm dari batu cadas. Lalu ketinggian tungku merah ya dari permukaan cadas itu juga menyesuaikan dari ukuran wajah. Kalau ukuran wajan yang lebih besar itu berarti tungku merahnya itu lebih rendah. Jadi diambil bisa sekitar 2 atau 3 cm ketinggiannya dari permukaan cadas. Nah, untuk pengisian ya teman-teman, untuk pengisian adukan ini jangan lupa ya dicocok sampai padat atau sampai rapat ya. Nah, adukan ini yang sudah dibuat tadi dari campuran ada pasir, abu, dan juga semen. Kenapa tidak menggunakan pasir semuanya? Kalau menggunakan pasir semuanya itu pecah biasanya ya teman-teman. Ini menggunakan abu, pasir, dan juga semen untuk adukan pengisian. Nah, untuk abunya itu bisa juga dari abu kayu bakar ataupun abu dari sekam. Itu abu dari sekam itu hasilnya akan lebih bagus dibanding abu kayu bakar, karena dia itu lebih kasar ya dibanding abu kayu bakar. Nah, untuk pemasangan hebel ini, lem juga diusahakan jangan terlalu kental karena hebelnya ini hebel kering. Jadi untuk pemasangannya itu tidak bisa terlalu kental, karena kalau terlalu kental itu tidak nempel ya teman-teman semuanya. Jadi diusahakan diambil sedang untuk takaran. Selanjutnya untuk pengisian adukan di samping tungku merah itu diusahakan sampai rata
rata dengan tungku merah, dan juga untuk samping-sampingnya untuk memperkuat. Jadi tungku merah ini diusahakan rata nantinya dengan adukan. Kalau rata nanti jadi tidak ngumpul abunya di samping tungku merah. Kalau tidak rata itu nanti banyak sekali atau cepat banyak penumpukan abu di samping tungku merahnya. Jadi kita harus sering membersihkan. Nah, selanjutnya kita uji coba ya, walaupun ini belum dipasang keramik atau belum diplester, kita coba teman-teman semuanya. Untuk jarak ketinggian ya dari dataran tungku merah ini sampai ke bokong wajan itu sekitar 2 cm teman-teman semuanya. Kalau lebih dari 2 cm nanti akan kurang maksimal hasilnya. Jadi untuk memasak itu akan lebih lama. Selanjutnya untuk pemasangan cerobong ya, cerobong ini kita turunkan dari dataran tungku itu sekitar 3 cm. Untuk ketinggian itu ya, kemiringan itu sekitar 25 derajat atau 30 derajat untuk kemiringan. Kalau terlalu miring itu jadi mengurangi pengapian, karena api itu bisa bablas langsung lari ke cerobong, jadi hasilnya kurang maksimal kalau terlalu tinggi. Nah, untuk pemasangan ini ganjal cerobong asap ini diusahakan itu kuat. Kalau menggunakan 4 hebel ini atau 40 cm ke belakang itu sudah cukup kuat, karena cerobong asap ini panjangnya cuma 70 cm. Nah, untuk diukur seperti ini ya teman-teman, ini bisa 7 atau 8 cm itu maksimal ya untuk pengukurannya. Dan untuk adukan juga diperkuat ya untuk cerobong, karena ini juga sangat panas ya teman-teman, jadi dia seperti bara nanti kalau sudah digunakan sampai 4 atau 5 jam. Jadi harus diperkuat dan tidak boleh menempel ke pagar kayu atau bambu karena bisa menyala. Begitu ya teman-teman, nanti langsung diuji coba saja. Untuk memasak hasilnya akan seperti apa kita akan lihat. Ini kita tuangkan nira, ini nira sudah direbus ya teman-teman, sudah dididihkan jadi panas. Nah, nanti kita uji coba langsung walaupun tungku ini belum selesai, karena untuk melihat hasilnya langsung kita nyalakan saja ya apinya. Nah, kita lihat nanti asapnya keluar dari cerobong ya teman-teman semuanya, jadi seperti ini. Nah, untuk pemasangan cerobong ini, cerobong harus menghadap ke utara atau ke barat, menyesuaikan arah angin, jangan sampai berlawanan dengan angin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.